pertanyaan yang aku tanyakan pada diri sendiri 2 tahun yang lalu gitu ya. Perbedaan strata pendidikan itu juga menentukan kira-kira besaran gaji yang kamu peroleh itu berapa kalau di dunia konsultan? Berangkat dari tuntutan kerja ya, studi kasus ataupun hal-hal yang perlu upgrade dari sisi ilmu. Bagi waktu antara tugas kuliah sama tugas kerjaan. Justru disitulah titik apa ya yang Halo, selamat datang di podcast Kolaborasi dan Jejaring. Tempat kita ngobrol santai tentang dunia lingkungan, dunia pekerjaan, dan juga hal-hal yang bikin kita mikir. Di sini saya Randy. Dan saya Yusuf. Di episode kali ini kita akan ngomongin sesuatu yang sering banget jadi pertanyaan besar di kehidupan kita. Yaitu adalah kuliah sambil bekerja. Nah, untuk kesempatan pada kali ini kita memiliki 2 narasumber yang keren sekali teman-teman, yaitu adalah Mas William dan Mbak Lia. Halo. Mereka berdua itu adalah konsultan di bidang lingkungan dan juga HSE. Nah, mari kita ulik guys untuk apa aja yang bisa kita dapatkan di episode kali ini. Nah, di sini sesuai dengan topik tema kita pada kesempatan kali ini yaitu kuliah sambil kerja. Di sini kita akan sedikit berbincang-bincang dengan Mas William dan juga Mbak Lia. Mungkin bisa perkenalan dulu antara Mas William ataupun Mbak Lia. Silakan. Saya dulu. Oke. Perkenalkan, nama saya William Teja Laksmana, biasa panggil William. Sekarang sedang menempuh pendidikan S2 di Departemen Teknik Kimia, ambilnya program studi Magister Teknik Pengendalian Pencemaran Industrial. Dan saat ini juga nyambi kerja di semacam konsultan gitu ya, di bidang proses safety, di bidang environment, sama di bidang sistem manajemen. Kurang lebih itu dari saya, monggo. Oke, terima kasih sebelumnya sudah mengundang kami berdua di podcast Kolaborasi dan Jejaring. Saya Lia, kebetulan ambil prodi yang sama ya sama Mas William di Magister Teknik Pengendalian Pencemaran Industrial, tapi mungkin bedanya di dunia kerjanya ya Mas ya, yang agak sedikit berbeda. Kalau saya sendiri tadi Mas William kan lebih ke safety ya, safety environment. Kalau saya di konsultan fokusnya di perizinan, jadi tiap industri, tambang, rumah sakit dan lain-lain yang mau mengurus perizinan nanti dokumen lingkungannya kita yang handle, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kurang lebih antara Mbak Lia dan Mas William ini sama-sama sekarang sedang kuliah di S2, Magister Teknik Pengendalian Pencemaran Industrial di UGM ya? Iya betul. Iya, betul. Nah, dan juga dari Mas William dan Mbak Lia ini sekarang sedang menempuh pekerjaan juga ya? Yang mungkin bidangnya sama juga di dunia konsultan ya? Yang satu di konsultan safety, yang satu di konsultan environment atau lingkungan seperti itu ya, di perizinan lingkungan. Betul. Oke, nah mungkin menarik teman-teman bagi kita pelajari semua. Di sini ada Mbak Lia dan juga Mas William yang sedang menempuh 2 kegiatan yang mungkin bisa dikatakan cukup menantang juga. Di sini sedang kuliah S2 dan juga tidak meninggalkan pekerjaannya. Nah, di sini perlu kita korek-korek nih teman-teman antara Mas William dan Mbak Lia ini terkait gimana sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan supaya tetap jalan antara kedua kegiatan tersebut. Ya. Oke. Pertama-tama nih ya, kenapa sih ambil S2 ini? Kan kalian berdua sudah punya karir yang cukup kan, dan juga apa alasan kalian mengambil S2? Iya, pertanyaan menarik dan mostly pasti menanyakan hal yang sama ya. Kenapa harus ambil S2 padahal ya udah kerja juga. Sebenarnya itu juga pertanyaan yang aku tanyakan pada diri sendiri 2 tahun yang lalu gitu ya. Iya, kenapa harus S2? Tapi seiring dengan perkembangan zaman nih, dunia konsultan juga dinamis ya, yang nggak mungkin ilmunya stuck di situ-situ aja, harus upgrade juga, baik itu tentang regulasi, teknis, kemudian dari sisi teori. Makanya dari situ akhirnya muncullah trigger, oh kayaknya nggak cukup nih kalau harus S1, plus ditambah juga pekerjaan konsultan mengharuskan aku ketemu dengan beberapa klien, baik itu dari perusahaan nasional maupun internasional, yang mana S2 ini bisa jadi apa ya, semacam identitas lah ya, kita menjual diri kita lebih gitu. Jadi nggak cuma di S1 aja berhentinya, terus kemudian akhirnya aku memutuskan untuk oh emang perlu sih
udah saatnya aku buat mengambil S2 ini dengan jurusan yang menurutku setelah aku survei-survei yang paling dibutuhkan akhir-akhir ini di Indonesia ya, yang katanya mau hilirisasi dan lain-lain dan semacamnya ya, green industry ya di MTPP ini. Makanya oke, tahun ini mulai ambil S2. Kalau dari aku kurang lebih kayak gitu. Mungkin Mas William ada pandangan yang berbeda ya? Sebenarnya kurang lebih sama ya, karena actually kayak kalau kita ngomongin dunia konsultan di Indonesia itu kan bahkan sudah ada asosiasinya ya, Aikindo ya, yang cukup kita sering dengar kalau di dunia konsultan. Nah, salah satu hal yang pernah kita baca di situ itu ternyata title itu sangat penting di situ, gelar itu masih sangat penting. Jadi kayak bocoran dikit ya buat teman-teman yang nanti kepengen masuk ke dunia konsultan. Gelar itu masih dianggap penting karena perbedaan strata pendidikan itu juga menentukan kira-kira besaran gaji yang kamu peroleh itu berapa kalau di dunia konsultan. Itu kurang lebih seperti itu sih kalau sedikit bocorannya. Nah, kalau aku sendiri juga kurang lebih sama sebenarnya kenapa mau S2, karena ya yang tadi Mbak Lia sudah sampaikan gitu, kita dunia konsultan itu sangat dinamis dan banyak banget peraturan-peraturan yang lebih baru, lebih update gitu, standar-standar yang dipakai juga pasti ada update perkembangan dan ilmu-ilmunya juga pasti ada lebih update lah dari yang sebelumnya gitu. Makanya setelah mikir-mikir kurang lebih ya hampir sama 2 tahun juga ya Mbak, aku juga kurang lebih 2 tahun juga aku mikir-mikir kayaknya udah saatnya deh ngambil S2 gitu. Dan setelah mikir-mikir kan dulu aku S1-nya kebetulan di teknik kimia juga ya di UGM gitu, terus nyari yang masih inline apa dan sesuai dengan pekerjaan sekarang ya masuknya di magister teknik pengendalian pencemaran industrial gitu, karena itu juga cover antara proses safety-nya tapi juga cover juga soal environment-nya gitu dan belajar soal sistem manajemennya. Meskipun kalau sistem manajemen ada jurusan sebelah yang lebih ke arah itu magister sistem manajemen kalau nggak salah di UGM sih singkatannya. Nah, tapi kalau aku pribadi itu sih, jadi kayak satu memperlengkapi ilmu, dua penting sih buat gelar dan kedepannya untuk prospek ke depan lebih baik gitu. Jadi kayak dengan S2 gini membuka potensi dengan kenalan dengan orang-orang baru, membuka potensi dengan kita ketemu sama channel-channel baru ya. Apalagi kalau kita S2 gini kan ada beberapa hal yang kayak kita perlu kerjakan gitu. Jejaring, kolaborasi jejaring dengan misalnya profesor-profesor di luar. Nanti kalau kita mau misalnya upload jurnal, terus kita kan ada conference ya, itu salah satu tugas wajib kita S2. Nah, itu kan kita bisa kenal dengan orang lebih luas lagi gitu. Jadi kayak itu penting banget gitu ternyata kalau kita nanti masuk dunia konsultan gini. Kurang lebih itu sih kalau aku. Oke. Jadi menarik banget nih dari kenapa Mas William dan juga Mbak Lia mengambil S2 di sini. Kalau aku simpulin berangkat dari tuntutan kerja ya, dari yang mungkin di pekerjaan menemukan studi kasus ataupun hal-hal yang perlu upgrade dari sisi ilmu, dan juga tadi Mas William juga bilang bahwa gelar itu juga penting untuk menunjang pekerjaan tadi di dunia konsultan ya. Nah, itu salah satu mungkin alasan kenapa Mas William sama Mbak Lia melanjutkan S2 terkhusus untuk di jurusan MTPPI yang mana linear dengan tadi di konsultan safety dan juga environment, dan juga tadi dari Mas William juga menjelaskan untuk alasannya yaitu menambah dari jejaring, entah itu dari teman ataupun dosen-dosen yang mungkin nantinya juga akan menunjang dari sisi pekerjaan gitu. Betul. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas Yusuf. Boleh, selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya itu kan sudah kita ngomong tentang kenapa pilih S2 ini. Nah, kan kalau misalnya kita berkuliah kan pasti banyak tantangan lah, apalagi mereka berdua juga sembari bekerja. Nah, saya mau tanya dong, tantangan kuliah sambil bekerja itu apa? Betul. Itu agaknya ini ya, keresahan kita bersama ya. Tapi karena dari awal kita sudah memutuskan untuk ya kita jalani dua-duanya ya, kuliah ya kerja, jadi konsekuensinya memang ya seperti itu ya, mau nggak mau. Beda dengan dulu S1 kita mungkin lebih
mengerahkan 100% energi cuma di kuliah aja, tugas aja. Nah, beda sekarang S2 ada porsinya sendiri-sendiri, kerja, kuliah. Kalau tantangan menurutku ya Mas William nanti bisa ditambahin nomor satu itu waktu sih, soal waktu ya. Apalagi di UGM ini semester 1 itu banyak teori ya. Jadi kita harus offline kuliah di kampus karena memang basicnya ini kuliah reguler ya, bukan untuk karyawan. Jadi memang tetap harus tatap muka gitu ya di kampus. Nah, tantangan terbesarnya adalah membagi waktu antara tugas kuliah sama tugas kerjaan. Yang mana deadline itu kalau udah datang kan nggak kompromi ya. Ya datangnya selalu tiba-tiba dan mainnya keroyokan ya. Mainnya keroyokan. Nah, itu yang jadi PR kita buat manage. Tapi justru disitulah titik apa ya yang bisa diambil ya. Jadi nggak cuma dari segi teori aja, tapi emosional kita buat mengatur antara kuliah dan kerja. Jadi memang pinter-pinternya antara bagi waktu. Dan kebetulan antar teman juga kita kebanyakan kan profesional ya. Ya udah di dunia kerja, jadi saling mengerti lah satu sama lain. Kalau satunya lagi nggak ada ngerjain tugas, belum saling backup. Nah, itu yang aku rasain selama ini sih. Tantangannya ada, tapi ya di setiap tantangan pasti ada solusinya. Betul. Iya, gitu sih. Ya, setuju itu. Emang disitulah letak asiknya gitu. Iya, iya, asiknya itu ya. Betul, asiknya itu. Kalau Mas William? Apa ya? Sebenarnya antara waktu sama stamina sih. Oh iya, itu Iya juga kan, itu. kayak mungkin kalau secara waktu jelas yang tadi disampaikan Mbak. Iya ya, kayak kita bagi waktu antara kerjaan, terus deadline tugas-tugas, terus waktu untuk kuliahnya gitu. Belum lagi kalau kita sedang mulai belajar untuk hidup sehat kayak olahraga gitu kan. Atau kita orang yang makhluk sosial banget yang sering ketemu teman, suka itu nongkrong dan sebagainya, itu PR lagi tuh. Itu benar. Kayak kita bagi-baginya itu loh yang susah gitu. Apalagi yang pasti jadi korban itu ya pasti waktu tidur kita itu kena korban sih pasti. Kayak apalagi kita kan dari jurusan yang saintek ya, yang apalagi teknik engineering ya, teknik engineering kan. Jadi kayak yang dari dulu disampaikan biasanya orang-orang saintek itu akan cukup banyak waktu untuk habis di penelitian dan sebagainya, itu akan banyak waktu di situ gitu. Jadi kayak ya kita hanya bisa memilih waktu tidur kita, terus studi kita gini, sekarang tambah kerjaan, tambah sosial kita gitu, gimana kita harus korbanin salah satu, yang mana nih yang harus dikorbanin. Dan kalau aku kayaknya kebanyakan waktu tidur sih kayaknya. Oh iya. Diagram Pareto itu berarti yang paling bawah. Iya, waktu tidur. waktu tidur. Ya sosial juga dah nggak se itu dulu ya. Kalau S1 dulu ya masih banyak teman, masih itu kan. Organisasi masih Iya, pakai organisasi masih itu. Dan S2. Sekarang kayak ya untungnya nggak se hektik dulu S1 ya organisasinya ya. Jadi kayak masih bisa lebih bagi waktu sosialnya. Benar itu. Apalagi masuk himpunan ya. Iya, stamina itu yang paling penting ya. Betul. Karena kita nggak tahu ya, kadang di hari Selasa kita kuliah, Rabunya harus keluar kota, ada ketemu klien, paparan, workshop dan lain sebagainya. Jadi ya yang paling utama juga jaga kesehatan itu ya yang jadi tantangan. Kan ada loh yang kayak kemarin teman juga ada yang kayak gitu kan, kayak hari Rabunya kuliah, sorenya pergi, Kamisnya balik sini, malam Senin Jumat sudah kuliah lagi. Jadi kayak memang dinamikanya kerja sambil kuliah apalagi konsultan ini cukup hektik ya. Benar sekali. Relate. Nah, kalau soal waktu dan juga tadi membagi pekerjaan dengan kuliah, kalau dari Mbak Lia dan Mas William sendiri untuk waktunya nih, kapan masuk kantor, kapan kuliah, nah itu gimana cara mengkoordinirnya? Mungkin dari kantor kan juga harus masuk kantor juga ya pastinya. Pasti ada waktu untuk ke kantor ataupun juga kuliah. Nah itu antara waktu kita ke kantor atau Mbak Lia atau Mas William ke kantor ataupun ke kampus itu gimana cara ngaturnya? Dan juga gimana tanggapan dari kantornya sendiri terkait kalau Mbak Lia sama Mas William ini kuliah itu? Kalau aku, jadi sebelum memutuskan untuk kuliah memang udah ada transparansi ya dengan perusahaan bahwa di 2 tahun ini, diusahakan 2 tahun, itu mau kuliah. Jadi mau nggak mau memang sudah deal-dealan dari awal. Nah kesepakatannya karena di semester 1 ini Senin sampai
Rabu, kemudian Jumat ya, Kamis doang liburnya. Nah, Kamis lah baru ke kantor. Untungnya di kantor kebetulan kalau aku posisinya sebagai PIC ya, jadi tinggal monitoring. Jadi aku ada tim sendiri buat tim teknis. Nanti monitoring bisa dilakukan via online. Barulah di hari Kamisnya itu monitoring langsung, datang langsung buat cek-cek pekerjaan. Gitu. Oke, berarti dari kantor sendiri juga sudah mengizinkan dari Mbak Lia untuk ya istilahnya itu juga suatu aset yang penting ya untuk kantor Ya, untuk jangan-jangan meningkatkan SDM-nya. Iya. Nah, Iya. mungkin dari kantor juga sudah mendukung, makanya Mbak Lia bisa melakukan 2 kegiatan tersebut secara bersamaan gitu. Betul. Gitu. Kalau dari Mas William gitu gimana Mas terkait hal itu? Kalau saya kebetulan tim leader projectnya itu dosen ya, dan itu juga yang ngajar di teknik kimia. So Ya. dari dulu malah dosennya itu yang mendorong saya untuk ambil S2. Jadi dari awal ada TPPI ini dah, yuk masuk situ aja gitu. Maksudnya kalau TPPI dibandingkan teknik kimia lebih longgar lah waktunya. Iya. Kalau misalnya pelajarannya kan juga tidak seberat yang teknik kimia yang ngitung banget atau itu banget ya. Kalau TPPI kan lebih banyak kita analisis betul, dan banyak yang praktek lapangannya lah, maksudnya kayak studi kasus betul. Nah itu kan kita kalau misalnya ketertinggalan 1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan masih bisa lebih cepat mengejarnya dari teman-teman yang harus belajar termodinamika lagi, harus belajar kinetika reaksi lagi, itu kan lebih sulit ya. Nah makanya dosen saya pas itu, tim leader saya juga ngomong gitu dan kalau bagi waktunya sih masih bisa, karena ya ada tim juga kan, tim yang ngerjain bareng-bareng. Kayak kalau lagi kuliah ya udah gitu izin gitu nggak bisa itu, tapi nanti kalau misalnya sudah selesai kuliah ada workshop di Jogja ya harus datang ke sana gitu. Atau misalnya kalau ada workshop di luar kota ya harus ngitung nih absensinya sudah berapa persen nih. Kalau misalnya di bawah ada strateginya betul, juga. ada strategi berarti. betul. Karena kan kalau kita di UGM kalau mau UAS kita kan harus 75% minimal kehadiran kan. Jadi kayak kita harus bener-bener ngitung banget nih berapa kali kita bolos untuk itu gitu. Itu penting banget sih sekarang. Berarti harus dimanfaatin banget ya Mas itu. Jatah untuk bolos itu nggak bisa digunain secara sembarangan gitu ya. Betul. Itu bukan jatah untuk bolos ya. Memutuskan jatah gitu. untuk Strategi. Iya. Oke. Nah, itu juga tantangan sendiri karena apa? Kita kan jatah bolosnya terbatas. Tapi sakit itu juga nggak dihitung bolos. Iya. Jadi kayak kalau kita amit-amit sampai sakit, padahal kita sudah bolosnya 3 kali hitungannya, itu kan PR sendiri ya. Iya, benar. benar. Cuma ya nanti kalau sulit-sulit ya mungkin bisa ke rumah sakit atau gimana gitu ya. Unus aku nggak ngerti. Aku nggak Amit ngerti sih tapi itu ya. Tapi ya jangan itu. Oke. Ini berarti salah satunya rekomendasi jurusan ya teman-teman ya. Ambil iya, MTPPI untuk S2-nya. Nah, MTPPI ini sendiri Mas, terkait dengan tadi kelinearan dengan apa yang dikerjakan di safety atau environment itu di apanya gitu Mas, antara MTPPI dan juga bidang pekerjaan di sana. pekerjaannya. Kalau yang sejauh aku rasakan sekarang tuh cukup linear ya. Terlebih di segi kan aku perizinan lingkungan. Di perizinan lingkungan itu ada banyak proses-proses yang harus dilalui. Misalnya salah satu contoh kita harus membuat kajian pengendalian emisi. Nah, di contoh kasus itu pengendalian emisi itu ada banyak teori yang dilibatkan ya, terutamanya misal green engineering lah atau apalah ya, teori-teorinya banyak sekali. Nah, teori itu yang ternyata ada di kurikulum MTPPI sehingga yang tadinya ilmu tentang pengendalian emisi itu segitu-segitu aja di-upgrade lah di sini sekarang gitu. Jadi aku ngerasain banyak upgrade ilmunya di situ sih, di segi pengendalian, kemudian pencegahan pencemaran itu sendiri. Dan yang poinnya itu dulu aku mikirnya pengendalian pencemaran tuh cuma di hilir ya, yang di bagian akhir gitu, di BWTP maupun di IPAL, pengolahan air limbahnya. Tapi setelah aku masuk MTPPI ternyata pengendalian pencemaran itu justru di awal, di proses produksi dan bahan, di awal sekali sebelum kegiatan itu dilakukan sudah bisa disebut pengendalian pencemaran. Nah, itu yang aku rasain beda setelah
Ya meskipun baru 1 semester ya. Iya. Semoga nextnya lebih upgrade, lebih Siap. banyak lagi. Tapi sejauh ini seperti itu. Mantap banget sih Mbak Lia dan Mas William itu untuk narasumber kita. Berada di penghujung acara. Di sini tadi dari kesimpulannya dari percakapan kita dengan Mbak Lia dan juga Mas William, yaitu terkait topik dengan kuliah sambil kerja. Itu banyak yang kita bisa dapetin teman-teman dari apa yang disampaikan oleh Mbak Lia dan juga Mas William tadi, yang mana mungkin dari teman-teman yang nantinya pengen kuliah dan bekerja secara bersamaan, itu kita bisa ambil positifnya dari apa yang diceritakan oleh Mbak Lia dan juga Mas William. Di sini saya dan tim pamit undur diri. Jangan lupa komen, subscribe, dan like. Bye-bye, sampai jumpa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kurang, Be? Kurang. Oke.